Anda semuanya? Baik. Tetap semangat? Semangat. Walaupun sudah siang seperti ini harus tetap semangat ya? Ya. Oke, sebelum kita belajar silakan berdiri terlebih dahulu. Coba cek di sekitar kalian kalau ada sampah atau snack yang sudah tidak bagus lagi silakan dibuang keluar. Kalau tidak ada, berarti silakan duduk kembali. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semuanya? Hadir. Yang kemarin kalau nggak salah yang nggak datang Najwa ya? Naisa. Naisa ya, mana Naisa? Udah hadir ya? Kemarin dari mana? Oke, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini itu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yaitu lebih ke jaringan dewasa, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Oke. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Masih, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Ya, salah Reva. Jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan Apa satu lagi? Penyokong. Oke. Nah, siapa yang bisa menceritakan sedikit apa itu jaringan epidermis, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim itu? Siapa? Ya. Silakan Kak. Jaringan epidermis adalah jaringan pelindung, jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Tumbuhan ya? Ya. Nah, yang paling bawah itu ada apa? Akar. Akar. Nanti yang masuk ke akar itu ada apa, Nah? Air. Air. Lalu di atas? Air itu diedarkan kemana? Nah, ibaratnya transportasi ya, diedarkan ke seluruh tumbuhan. Lalu di atas ada proses apa itu? Ini nantinya itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke? Nah, untuk kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ Tumbuhan. Indikatornya ada 3. Yang pertama menganalisis hubungan struktur dengan fungsi jaringan pengangkut. Yang kedua menganalisis hubungan struktur dan fungsi jaringan gabus. Dan yang ketiga nanti ada membuat makalah tentang jaringan Tumbuhan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi jaringan pengangkut dengan benar. Artinya di sini kalian benar-benar harus tahu bagaimana jaringan pengangkut itu, bagaimana dia mengedarkan atau mentransfer zat makanan dan air di dalam tumbuhan itu. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi jaringan gabus. Kita harus tahu jaringan gabus itu seperti apa. Yang ketiga nanti peserta didik dapat membuat makalah tentang jaringan tumbuhan. Oke. Teknik penilaian di sini ada 3. Kognitif. Kognitif itu dari tes tertulis nanti pada akhir pembelajaran. Ada sikap. Sikap bagaimana sikap kamu, sikap Anda semuanya selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah keterampilan. Bagaimana keterampilan di sini dilihat dari diskusi, dari mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, silakan perhatikan video. Samidin 65 tahun petani karet desa Rantau Panjang, Muara II, Selatan ini mulai gelisah dengan musim kemarau yang melanda. Sebab musim kering membuat produksi getah karet berkurang. Berkurangnya batang karet memproduksi getah mencapai 30% dari hari-hari biasanya.
Informasi yang didapat adalah kekeringan pada pohon karet yang disebabkan oleh musim kemarau. Kekeringan. Pohon karet yang disebabkan oleh musim kemarau. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Informasi apa lagi yang kalian dapat dari video tadi? Ya, silakan. Kekeringan saat di musim kemarau, getah yang dihasilkan bisa sampai 3 sampai 4 liter per bulan. Biasanya bisa menghasilkan sekitar 1 sampai 2 kuintal. Artinya apa? Terjadi penurunan hasil panen. Nah, dari video tadi juga, siapa yang mau mengidentifikasi apa rumusan dari masalah sebenarnya dari video tersebut? Nah, silakan Reva. Apa penyebab terjadinya kekeringan pada pohon karet? Bagus. Satu baru. Siapa lagi? Yang kedua. Mengapa pohon karet tidak bisa menghasilkan getah yang lebih banyak lagi? Kenapa atau mengapa pohon karet karet tidak bisa menghasilkan getah yang lebih banyak lagi? Oke, yang LKPD akan mendiskusikan di dalam LKPD tersebut berdasarkan kelompoknya. Ini kelompoknya sudah kita bagikan pada pertemuan sebelumnya ya. Udah duduk per kelompoknya? Ya. Oke, ini akan Ibu bagikan LKPD. Nah, silakan Anda semuanya mendiskusikan dengan teman satu kelompok. Oke, kelompoknya ada 6 kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, coba kita lihat LKPD-nya. Silakan dibuka masing-masing kelompoknya. Nah, di sana ada petunjuk kerja. Sudah dilihat? Petunjuk kerja yang pertama, pahami terlebih dahulu petunjuk penyelesaian soal atau permasalahan yang tercantum pada LKPD. Tanyakan kepada guru jika ada hal yang belum dipahami. Ada yang mau ditanyakan sebelum dikerjakan? Tidak, silakan dikerjakan. Kita punya waktu sekitar 20 menit ya. Silakan. Yang kurang jelas, kurang paham, nanti boleh tanya sama ibu. Nah, boleh dibaca artikelnya dulu, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Nah, di sini kan ada materi tentang jaringan kerja. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Mengapa sedikit menghasilkan lateks pada musim kemarau? Itu nanti hubungannya dengan pembelajaran kita. Dijabarkan ya. Nah, di sini ada juga tentang jaringan pengangkut. Ini satu. Ini satu. Iya, itu satu. Ini tiga. Ini dua. Ini empat. Di video itu Iya, poinnya diambil poin-poinnya. berarti penyebabnya kayak kesimpulannya penyebab Solusinya bisa seperti ini. Kekurangan kadar air. Sikan nomor 1. Kelompok itu yang dulu ya, kelompok 6. Silakan maju semuanya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nafisa Mutiamini, saya Natasha Tirwahyudi. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1.
Lalu zat tersebut menuju epidermis dan terus mengalir menuju korteks hingga diteruskan ke sel-sel endodermis. Selanjutnya air dan zat terlarut masuk ke bekas pembuluh silen akar. Kemudian diteruskan menuju silen batang hingga silen daun. Gimana, udah selesai presentasinya kan? Nah, masih semangat? Masih. Oke, aplaus buat kita semua dulu. Oke, kita coba evaluasi apa yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Ada yang pertama kita coba dulu. Lihat apa penyebab terjadinya kekeringan pada pohon karet itu. Karena adanya dari video yang disampaikan tadi, karena apa? Musim kemarau. Musim kemarau. Kenapa sih pada musim kemarau itu latek dihasilkan sedikit? Karena Kadar air yang dibutuhkan pohon berkurang. adanya kadar air yang sedikit sehingga menyebabkan penghasilan dari latek itu sangat Menurun. Karena apa? Karena di dalam menghasilkan latek itu sangat membutuhkan adanya Air. Oke, yang ketiga apa solusinya? Membagi tiga. Ada yang kelompok yang belahan bagus sekali tadi. Ada 3 pembagian wilayah ya. Dia misalnya suatu kebun itu dia bagi wilayah menjadi 3 bagian. Artinya apa? Dia menyadap itu tidak sekaligus. Nah, ini coba lihat. Ini ada video ini menyampaikan bahwa solusi dari hasil karet pada musim kemarau. Nah, lihat di sini ada kelompok tadi menyampaikan dialiri dengan air sungai. Ini salah satu contohnya. Pengangkut itu adalah merupakan jaringan tumbuhan yang mempunyai tugas Transport atau mengangkut zat. jelas ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Tunjuk tangan. Nah, silakan kelompok ini lagi. Jadi penyebab terjadinya kekeringan Oh, berdiri. Jadi penyebab terjadinya kekeringan pada pohon karet adalah karena musim kemarau dan curah hujan yang rendah. Dan pembagian jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Jadi penyebab penurunannya produksi latek disebabkan oleh karena kurangnya kadar air pada musim kemarau. Ternyata solusinya bisa apa? Apa solusinya bisa kita Mengalirkan air sungai. mengalir air sungai. Apalagi tadi? Membagi Membagi wilayah ya. Tulis nama kelompok ini. Iya. Satu-satu kan tadi. Satu-satu. Ibu ini kurang satu. Oh, iya. Nah, dari pembelajaran kita tadi, saatnya kita untuk refleksi diri kita. Nah, apa sih pengalaman yang kamu dapat? Apa sih apa ya? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran? Seru. Nah, apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Gembira. Apa yang kita hasilkan dalam menghasilkan Getah. latek ya? Latek atau Getah. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita selesai untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan ke minggu depan tentang struktur dan jaringan pada organ tumbuhan lagi. Berarti lebih ke organnya lagi. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.